Judul video ini kelihatannya akan menjengkelkan dan kontroversial bagi umat Kristen jikalau tidak mendengar isi video ini sampai selesai, tetapi kalau Anda sudah mendengar isinya dan paham maksudnya, saya yakin Anda akan semakin mencintai dan memberkati bangsa Israel. Jika Yesus disalibkan dan mati adalah untuk menanggung kutuk dosa kita sebagai pengikutnya, kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel berserak ke seluruh penjuru bumi karena murka Tuhan kepada mereka, justru menjadikan berkat Allah kepada Abraham mengalir kepada seluruh bangsa di seluruh penjuru bumi. Di channel-channel lain juga banyak membahas tentang 10 suku Israel, atau suku-suku Israel yang hilang, lalu memberikan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa beberapa suku bangsa di berbagai bangsa yang memiliki kemiripan dengan suku-suku Israel kuno, baik kemiripan dari segi budaya atau aturan kekerabatan mereka, nama-nama, tradisi keagamaan, dan lain-lain. Saya melalui video ini bukan menyangkal pendapat mereka, tetapi ingin memberikan analisa dari sudut pandang atau teropong yang berbeda, untuk mengungkap atau menelusuri keberadaan suku-suku Israel yang hilang itu, di mana dan suku bangsa apa saja yang mengindikasikan bahwa mereka adalah suku-suku Israel yang hilang tersebut. Kalau mereka masih kental menggunakan atribut budaya Israel, misalnya masih mengikuti budaya sunat, hari Sabat, dan upacara keagamaan yang masih mirip dengan budaya Israel kuno maupun Yahudi, secara gamblang kita dapat menyimpulkan bahwa mereka 50-100% adalah keturunan Yakub. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah berasimilasi dengan budaya lain dan sudah sulit membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Israel karena kebudayaan mereka hanya memiliki kemiripan sekitar 10-40% saja? Jika Anda ingin tahu dasar logikanya maka silahkan ikuti pembahasannya dalam video ini, sebab isi video ini belum pernah dibahas oleh pendeta maupun oleh anak-anak Tuhan di channel-channel mereka di YouTube. Sekilas asal-usul dan makna kata Israel. Israel adalah nama pemberian Tuhan kepada Yakub, karena ia menang bergumul melawan Allah dan manusia. Bergumul atau bergulat di sini sebenarnya bukan dalam arti literal, tetapi suatu tanda atau gambaran tentang pergumulan bangsa Israel di dalam dosa kepada Allah dan kepada manusia, yang menggambarkan pergulatan bangsa Yahudi dengan seorang laki-laki bernama Yesus, dan mereka berhasil menyalibkannya, dan dengan kematian Yesus di kayu salib justru membawa berkat keselamatan kepada mereka. Alkitab memberitakan bahwa Yakub telah melakukan dosa, mulai dari mengambil hak kesulungan dari abangnya Esau dengan membayarnya dengan roti dan masakan kacang merah, Kejadian 25 ayat 30-34, yang selanjutnya Yakub merampas berkat yang sebenarnya ditujukan kepada Esau dengan cara menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau, Kejadian 27 ayat 1-36. Akibat dosa penipuan yang dilakukan Yakub kepada abangnya, sehingga Esau, kakaknya, memusuhi Yakub, sehingga Esau berkeinginan untuk membunuh Yakub. Akibatnya, Yakub harus melarikan diri ke rumah pamannya bernama Laban di Padan Aram, dan tinggal di sana sampai ia memiliki istri-istri dan anak-anak dari kedua putri pamannya dan dari 2 orang budak kedua putri pamannya. Sewaktu Yakub, istri-istrinya beserta anak-anaknya harus kembali ke kampung halamannya di mana ayah dan ibunya berada serta Esau abangnya atas perintah Tuhan, Kejadian 31 ayat 3, Yakub masih dibayangi ketakutan kepada abangnya yang bernama Esau karena dosa perbuatannya di masa lalu. Di dalam rasa ketakutan itu lalu Yakub berdoa kepada Tuhan supaya melindunginya, Kejadian 32 ayat 9-12, dan Yakub mempersiapkan persembahan pendamaian untuk Esau berupa ternak-ternak yang dibawanya dari negeri pamannya, Laban, Kejadian 31 ayat 13-21. Ketika Yakub menyendiri dalam ketakutan di tengah perjalanan, dia didatangi seorang laki-laki dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing dan Yakub menang. Oleh laki-laki itu nama Yakub diganti menjadi Israel, sebab Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan dia menang. Kejadian 32 ayat 24-26. Karena Yakub menang dalam pergumulan itu, nama Yakub diganti menjadi Israel, yang artinya, sebab Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan Yakub menang, Kejadian 32 ayat 26. Dan oleh laki-laki itu Yakub diberkati,
Kejadian 32 ayat 29. Lalu Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menang bergulat dengan seorang laki-laki, lalu Yakub disebut telah bergumul melawan Allah dan manusia dan Yakub menang. Kemudian laki-laki itu memberkati Yakub, dan di ayat 30 Yakub berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kata bergumul melawan Allah dan manusia, dan Yakub menang, sebenarnya erat hubungannya dengan ketakutan Yakub atas dosa perbuatannya kepada abangnya Esau dan ayahnya, karena telah menipu keduanya. Setelah Yakub minta pertolongan kepada Tuhan dan memberikan persembahan pendamaian kepada Esau, ia diampuni dan keduanya berdamai. Sehingga pengertian bergumul di sini memiliki arti, Yakub bergulat dalam dosa kepada Allah dan kepada manusia, dan dosanya diampuni. Tetapi ayat-ayat di atas tidak hanya sebatas apa yang dialami Yakub pada saat itu yang mengalami pergumulan di dalam dosa kepada abang dan ayahnya, tetapi memiliki makna sebuah nubuatan tentang pergumulan bangsa Israel di masa yang akan datang dengan seorang laki-laki yang menjadi pembawa keselamatan kepada umat Israel itu sendiri. Seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub dan Yakub menang, dan Yakub disebut telah bergumul melawan Allah dan manusia, lalu laki-laki itu memberkati Yakub. Dengan pertemuan antara Yakub dengan laki-laki itu Yakub berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, dan nyawaku tertolong, adalah menggambarkan bahwa akan ada saatnya bangsa Israel bergulat dengan seorang laki-laki yaitu Yesus dan berhasil menyalibkannya. Dan dengan kematian Yesus justru menjadi jalan keselamatan bagi umat Israel, dan Yesus yang disalibkan itu sebenarnya adalah Allah yang datang sebagai manusia yang berhadapan muka dengan Israel. Suku-suku Israel. Di dalam Alkitab, Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari keempat orang istrinya, yaitu dari Lea Yakub mendapatkan 6 putra, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Zebulon, dan 1 putri bernama Dina. Dari Rahel, Yakub mendapatkan 2 putra, Yusuf dan Benyamin. Dari Zilpa, Yakub mendapatkan Gad dan Asher. Dari Bilha, Yakub mendapatkan 2 putra, Dan dan Naftali. Ke-12 anak-anak Yakub inilah yang menjadi nama suku-suku bangsa Israel. Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kita harus mengetahui apa saja janji atau berkat Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham menjadi berkat ke seluruh bangsa melalui Ishak, Yakub dan keturunannya. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham menjadi berkat ke seluruh bangsa adalah melalui Ishak, Yakub, dan keturunannya, bukan melalui Ismail anak dari Hagar, dan bukan dari anak-anak Abraham dari istrinya bernama Keturah. Yang disebut keturunan Abraham, Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Mengapa demikian? Sebab berkat yang dimaksud oleh Tuhan bukan berkat secara lahiriah, tetapi berkat keselamatan. Jika Ismail lahir adalah karena keinginan daging, karena Sarah tidak percaya akan memiliki anak dari darah dagingnya sendiri,
tetapi Ishak lahir karena kehendak Tuhan atas Abraham dan Sarah. Ismail sebagai darah daging dari Abraham diberkati Tuhan beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar, tetapi perjanjian Tuhan akan diadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah. Kejadian 17 ayat 20-21. Tuhan memberkati Ishak. Kejadian 26 ayat 3-5. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Selanjutnya Tuhan memberkati Yakub, Kejadian 28 ayat 12-15. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ishak juga memberkati Yakub, Kejadian 27 ayat 28-29. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Yakub juga memberkati ke-12 anaknya, Kejadian 49 ayat 1-28. Yakub memanggil anak-anaknya untuk memberkatinya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Kepada Ruben. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Kepada Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kepada Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kepada Zebulon. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Kepada Isahar. Isahar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Kepada Dan. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kepada Gad. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Kepada Asher. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Kepada Naftali. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Kepada Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kepada Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yusuf juga memberkati kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Kejadian 48 ayat 19-20. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya, walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati, demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Berkat dan kutuk kepada bangsa Israel. Berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pada dasarnya harus digenapi, yang mana melalui keturunannya maka seluruh bangsa di seluruh penjuru bumi akan mendapat berkat. Kalau bangsa Israel sebagai bangsa yang setia kepada Tuhan, maka seluruh bangsa akan diberkati dengan jalan seperti yang disebut di Ulangan 28 ayat 1-14, yang mana Tuhan akan mengangkat bangsa Israel menjadi kepala dan akan tetap naik, dan memiliki perbendaharaannya yang melimpah, sehingga mereka dapat menguasai seluruh bangsa dan menjadikan seluruh bangsa mengikuti mereka. Tetapi karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan maka Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bangsa, ke seluruh penjuru bumi dengan hidup yang terkutuk seperti yang disebut di Ulangan 18 ayat 15-68, dan mereka tidak mendapatkan ketentraman hidup. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Dan seterusnya, bisa dibaca di Alkitab hingga ayat 14. Kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan seterusnya, bisa dibaca di Alkitab hingga ayat 68. Terseraknya bangsa Israel ke segala bangsa di bumi, dan terkutuk. Ulangan 28 ayat 64-66. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Di Ulangan 28 ayat 64 dikatakan, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Kalau mereka masih tetap memelihara tradisi agama mereka yang beriman kepada Tuhan YHWH dan kitab Taurat sebagai pedoman mereka, maka kelompok ini belum dapat disebut sebagai suku-suku yang hilang dari bangsa Israel, tetapi mereka yang sudah ikut beribadah kepada ilah lain dan identitasnya sudah ditinggalkan. Dengan terseraknya bangsa Israel ke segala bangsa di seluruh penjuru bumi dan terkutuk, bahkan mereka kehilangan identitas karena mereka hidup dalam ketakutan lalu berasimilasi dengan penduduk lokal, baik dalam hal kepercayaan, tradisi dan perkawinan. Apakah berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa melalui umat Israel akan gagal? Tentu tidak. Tuhan sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, dan mereka harus berserak ke seluruh bangsa dan penjuru bumi dan kehilangan identitas. Tetapi dalam kondisi seperti ini rencana Tuhan tetap akan jalan dengan cara yang luar biasa, yang akan saya jelaskan di akhir video ini. Kutuk menjadikan umat Israel berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Sejarah singkat kehancuran kerajaan Israel. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaannya terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Utara, yang terdiri dari 10 dari ke-12 suku Israel, yaitu suku-suku Zebulon, Issakhar, Asher, Naftali, dan Manasye, Efraim, Ruben dan Gad, dan sebagian suku Lewi, yang kemudian disebut Kerajaan Israel. Kota-kota besar kerajaan itu, misalnya, Sikem, Tirza, dan Samaria. Kerajaan Selatan, yang terdiri dari suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian suku Lewi yang kemudian disebut Kerajaan Yehuda, yang berpusat di Yerusalem. Tetapi kedua kerajaan ini keluar dari perintah Tuhan sehingga kerajaan ini beberapa kali diserang oleh Raja Asyur dan Raja dari Babel. Kerajaan Utara. Kehidupan umat Israel di Kerajaan Utara semakin jauh dari Tuhan, dan Tuhan pun menjauh dari mereka. Ketika Raja Asyur beberapa kali menguasai Kerajaan Utara dan penduduknya melakukan pemberontakan, maka diangkutnyalah mereka ke Asyur ke dalam pembuangan. Kerajaan Utara pada akhirnya runtuh dan beberapa dari mereka melarikan diri ke negeri-negeri di sebelah utara. Mereka kawin-mawin dengan penduduk di mana mereka tinggal. Ada yang menyembunyikan identitasnya dan mengikuti tradisi lokal, karena mereka hidup dalam ketakutan. Demikian seterusnya sehingga mereka dinyatakan hilang. Kerajaan Selatan. Sekitar 100 tahun setelah penawanan Kerajaan Utara, Kerajaan Selatan ditaklukkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan banyak anggota dari dua suku Israel yang tersisa ditawan dan sejumlah besar penduduknya diangkut ke pembuangan di Babel.
Kores Agung mengeluarkan surat perintah yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Setelah zaman Kristus, Yerusalem dihancurkan oleh serdadu Romawi. Orang-orang Yahudi tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Banyak dari mereka yang tidak tahu kalau mereka adalah keturunan Bani Israel. Dengan kehancuran kerajaan utara di mana 10 suku-suku Israel berada di kerajaan ini dan sudah hilang dari identitasnya sebagai keturunan Israel, dan sebagian dari kerajaan Yehuda pun banyak yang kehilangan identitas. Dengan demikian, apakah rencana Tuhan gagal memberkati Israel dan Israel gagal sebagai saluran berkat ke semua bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi? Bukankah di Kejadian 26 ayat 4 Tuhan berfirman kepada Ishak akan membuat banyak keturunannya seperti bintang di langit, dan akan memberikan kepada keturunannya seluruh negeri yang dijanjikan itu, dan oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tetapi bagaimana dengan 10 suku dari 12 suku Israel, dan sebagian dari keturunan Yehuda dan Benyamin yang tidak jelas lagi di mana rimbanya? Bukankah di Kejadian 28 ayat 14 Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu bagaimana dengan 10 suku dari 12 suku Israel dan sebagian keturunan Yehuda dan Benyamin ada yang sudah tidak jelas lagi rimbanya? Kalaupun masih ada beberapa orang atau ribuan orang yang masih mengerti bahwa ia termasuk orang Samaria, atau dari salah satu suku dari 10 suku dari Israel Utara dan memelihara silsilahnya, tetapi kebanyakan mereka masih memeluk agama Samaria dan hanya dipeluk oleh kaum mereka saja. Kalaupun masih banyak keturunan Yehuda yang masih memelihara silsilahnya dan paham bahwa ia berasal dari suku Yehuda atau dari suku Benyamin yang termasuk dalam kerajaan Israel Selatan, tetapi kebanyakan dari mereka masih memeluk agama Yahudi dan hanya dipeluk oleh kaum mereka saja. Dengan demikian, apakah berkat Tuhan kepada Abraham yang akan diwariskan ke semua bangsa di seluruh penjuru bumi melalui keturunannya, yaitu Ishak, Yakub dan ke-12 suku Israel akan gagal? Kedatangan Yesus sebagai Mesias bagi umat Israel. Kedatangan Yesus, baik sebagai manusia dan sebagai Mesias selalu dikaitkan dengan ke-12 suku Israel. Yesus memilih 12 murid-muridnya juga sebagai petunjuk bahwa ia datang sebagai Raja untuk memimpin ke-12 suku Israel. Umat Israel atau ke-12 suku Israel menjadi inti kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai Mesias adalah untuk duduk di atas tahta Daud untuk menggembalakan umat Israel. Matius 2 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Matius 19 ayat 28. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7 ayat 17. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30. Tentang Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 21 ayat 12. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 22-24. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi kemudian, ketika Yesus hendak naik ke sorga, ia memerintahkan para rasul supaya menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka. Matius 28 ayat 19-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Yesus duduk di atas tahta Daud untuk menggembalakan umat Israel. Yerusalem baru yang memiliki 12 buah pintu gerbang, dan di atas pintu-pintu gerbang itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu, apa kira-kira relasinya dengan perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan janji Tuhan kepada Abraham melalui Ishak, Yakub, dan keturunannya, maka semua bangsa akan mendapat berkat, sedangkan mayoritas umat Israel telah hilang dan mereka yang masih ada, mayoritas menolak Kristus. Di Kejadian 12 ayat 1-3 Tuhan berkata bahwa oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, dan di Kejadian 22 ayat 17-18 dikatakan, oleh keturunan Abrahamlah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sedangkan yang disebut keturunan Abraham yang mewariskan janji Tuhan itu adalah Ishak, Kejadian 21 ayat 12. Sedangkan mayoritas umat Israel telah hilang berserak di semua bangsa di seluruh penjuru bumi, dan mereka yang masih mengenal dirinya sebagai keturunan Yakub mayoritas menolak Kristus. Lalu apa kira-kira hubungan antara umat Israel yang hilang dengan umat Kristen yang ada di semua bangsa di seluruh penjuru bumi? Siapakah mereka yang menjadi pengikut Kristus ini sebenarnya? Kalau kutuk dosa diwariskan dari Adam kepada keturunannya melalui darahnya, demikian juga berkat dari Abraham, Ishak dan keturunannya akan diwariskan melalui darahnya. Dengan menyeratkan umat Israel ke semua bangsa di seluruh penjuru bumi, sehingga terjadi perkawinan campur antara mereka dengan bangsa di mana mereka tinggal, sehingga keturunannya akan memiliki darah atau gen dari Yakub. Dengan demikian, keturunan hasil kawin campur ini akan terhitung sebagai keturunan Israel, yang berhak menerima berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil ke seluruh bangsa di seluruh penjuru bumi, tentu inilah yang disebut Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," yaitu seluruh umatnya yang memiliki DNA dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang sudah campur baur dengan bangsa-bangsa lain di seluruh bumi akan dikumpulkan kembali di dalam kerajaannya. Selain bangsa yang memiliki gen atau keturunan lahiriah dari Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang dari bangsa lain yang memberkati umat Israel pun akan beroleh berkat. Suatu bangsa atau kaum atau pribadi yang memberkati Abraham atau keturunannya. Kejadian 12 ayat 3. Anak yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, yang tidak termasuk sebagai anaknya. Kejadian 17 ayat 12. Orang yang percaya karena pemberitaan mereka, atau domba-domba dari kandang lain yang mendengarkan suara Tuhan, akan dituntun menjadi satu kawanan dengan domba-dombanya, satu gembala. Yohanes 10 ayat 16. Oleh karena itu, suatu bangsa yang mayoritas mereka sebagai pengikut Kristus, dapat diduga bahwa mereka termasuk keturunan Yakub secara genetika, dan mereka inilah yang disebut domba-domba yang hilang dari kedua belas suku Israel. Jika suatu bangsa atau individu mengutuki atau membenci bangsa Israel, atau salah satu suku dari keturunan Yakub, sedangkan pada dirinya kemungkinan besar memiliki gen dari salah satu dari suku-suku Israel, maka sama saja dia mengutuk dan membenci dirinya sendiri, atau mengutuki dan membenci saudaranya sendiri. Oleh karena itu, siapa yang mengutuk Israel, terkutuklah ia,
dan siapa yang memberkati Israel, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 29.